Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Irwansyah dan saya ingin mempresentasikan materi saya, yaitu bab 8 tentang populasi dan prosedur pengambilan sampel. Nah, jadi kita langsung masuk ke materinya. Kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Nah, jadi pengambilan sampel ini merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Nah, jadi pengambilan sampel ini menentukan keakuratan dan juga ketepatan penentuan sumber data dan informasi yang berguna bagi proses penelitian dan juga untuk pengambilan kesimpulannya. Nah, kesalahan dalam menentukan sampel, memilih prosedur dan juga teknik pengambilan sampel itu dapat menyebabkan penelitiannya menjadi biasa aja. Nah, jadi secara umum prosedur pengambilan sampel itu terdiri atas dua, yaitu pengambilan sampel probabilitas dan juga non-probabilitas. Nah, jadi setiap prosedurnya itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita lihat contoh yang pertama terlebih dahulu, yaitu prosedur pengambilan sampel probabilitas. Nah, jadi probabilitas ini menjelaskan bahwa peneliti ini bisa memilih atau mengambil sampel dari suatu populasi yang diketahui informasinya, yaitu sampling frame. Jadi dia ini memiliki sampling frame, yaitu populasinya diketahui informasinya. Dan juga ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh unit atau entitas dalam suatu populasi yang terpilih sebagai sampel penelitiannya. Dan juga dia memiliki keunggulan nih, yaitu akurasi dan presisinya dapat dicapai, sehingga hasil dari penelitiannya ini dapat digeneralisasi. Nah, ini ada teknik-teknik dalam prosedur pengambilan sampel probabilitas. Yang pertama ada pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Nah, jadi pengambilan sampel acak sederhana adalah pemilihan atau pengambilan sejumlah sampel dari suatu populasi secara acak, tanpa ada aturan tertentu untuk memilih, jadi bebas. Nah, jadi teknik ini biasanya dipakai untuk populasi yang sifatnya homogen. Nah, di sini ada contoh, misalkan peneliti ini ingin memilih 100 orang responden dari 1000 jumlah populasinya. Nah, jadi peneliti ini kemudian menyusun daftar dari 1000 orang ini dan kemudian ngacak daftarnya sambil dia mengambil atau memilih 100 orang. Itu contohnya. Terus kita masuk ke contoh kedua, yaitu pengambilan sampel acak sistematik. Nah, jadi pengambilan sampel acak sistematik ini adalah pemilihan sejumlah sampel dari suatu populasi secara acak, namun dia sistematis. Seperti pada pemilihan sampel acak sederhana, peneliti ini memiliki data tentang populasi berupa sampling frames. Terus dia gunain daftar populasi tersebut untuk menentukan urutan pemilihan sampel. Contohnya, jadi peneliti akan memilih 100 orang dari 1000 populasinya, contohnya sama kayak tadi. Tapi peneliti akan membuat urutan N1 sampai N1000 untuk memilih 100 diantaranya. Nah, jadi yang dipilih akan menjadi N1, N10, N20, N30, N40 sampai N990 dengan total seluruhnya berjumlah 100 orang sampel. Jadi dia ini secara sistematis. Beda kayak tadi, yang tadi N1 sampai N100. Kalau ini lompat-lompat, N1, N10, N20, N30, dan seterusnya. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu pengambilan sampel acak berserata. Jadi ini pemilihan sejumlah sampel dari suatu populasi secara acak dan berdasarkan pada serata tertentu. Jadi contohnya peneliti akan memilih 100 orang dari 1000 dari populasi. Peneliti harus membuat terlebih dahulu strata populasinya, kayak contohnya jenis kelamin, wilayah pemilihan, atau jenis pekerjaan. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa strata yang digunain ini sebaiknya dia mencerminkan faktor-faktor dari latar belakang penelitiannya, agar pemilihan sampelnya ini membantu peneliti mengendalikan background factor ya. Ini ada contoh gambarnya. Jadi populasinya kan 1000 tadi, tapi dibagi lagi berdasarkan serata tertentu, yaitu di sini ada gender, wilayah, dan juga pekerjaan. Jadi dibagi 3 kan, dari 100% dibagi 3 jadi 33%. Gendernya 33%, wilayahnya 33, dan juga pekerjaannya 33%. Nah, dari itu dibagi lagi nih. Dari gender misalkan dibagi 2 lagi, yaitu pria 50, wanita 50. Wilayah dibagi 2 lagi,
kota 50, desa 50. Pekerjaan juga seperti itu. Jadi ini diacak menggunakan strata tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti. Lalu yang keempat yaitu pengambilan sampel cluster. Ini pemilihan sejumlah sampel dari suatu populasi secara acak pada suatu cluster tertentu. Contohnya, peneliti ingin mengkaji tingkat kepuasan pelanggan pengguna produk layanan seluler di suatu wilayah. Jadi peneliti ini kemudian membagi wilayah tersebut ke dalam masing-masing subwilayah. Nah, peneliti kemudian menentukan jumlah sampel untuk setiap wilayah dan memilih secara acak sehingga memenuhi jumlah total sampel yang ditargetkan. Lalu yang kelima, pengambilan sampel ganda atau double sampling. Jadi ini merupakan kombinasi 2 atau 3 teknik tersebut. Kayak misalkan mau ngambil yang strata dan juga yang acak tadi, atau pokoknya 2 atau 3 teknik digabungin. Contohnya adalah peneliti ingin memilih 100 orang dari 1000 orang populasi. Peneliti kemudian menggunakan 2 teknik pengambilan sampel acak, yaitu sampel acak sederhana untuk memilih pria dan wanita di wilayah yang populasinya cukup homogen, dan juga menggunakan teknik pengambilan sampel acak berserata untuk wilayah kota yang cukup heterogen. Nah, jadi digabungin tuh 2 teknik, yaitu teknik sampel acak sederhana dan juga sampel acak strata. Ini yang double sampling. Kita masuk prosedur pengambilan sampel non probabilitas. Maksudnya gimana? Jadi kalau non probabilitas itu menjelaskan bahwa peneliti memilih atau mengambil sampel dari suatu populasi yang tidak diketahui informasinya, yaitu dia nggak ada sampling frame kayak yang tadi kan punya sampling frame. Jadi dia ini tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh unit atau entitas dalam suatu populasi. Dan juga dia mempunyai kelemahan, yaitu presisi dan akurasi yang sulit dicapai sehingga hasil penelitiannya ini tidak dapat digeneralisasi. Kita masuk contoh yang pertama, yaitu pengambilan sampel mudah. Jadi teknik pemilihan sampel ketika peneliti tidak memiliki data tentang populasi dalam bentuk sampling frame kayak tadi. Dan peneliti kemudian memilih sampel berdasarkan prinsip kemudahan dalam mengambil atau memilih sampel. Contohnya, peneliti ingin mengkaji tingkat kepuasan pelanggan pengguna produk layanan seluler di suatu wilayah. Terus peneliti ini kemudian mendatangi pusat-pusat perbelanjaan kayak mall gitu. Terus yang di dalamnya itu terdapat gerai yang menjual produk layanan tersebut. Terus peneliti kemudian menyodorkan lembar kuesioner atau bertanya langsung kepada siapapun yang pada saat tersebut sedang berbelanja produk yang pengen peneliti ini teliti. Lalu yang kedua ada pengambilan sampel bertujuan atau purposive sampling. Jadi tujuannya adalah teknik pemilihan sampel ketika peneliti tidak memiliki data tentang populasi. Dan juga peneliti kemudian memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu dan penilaian peneliti untuk mengarahkan sampel terpilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya, jadi peneliti ingin mengkaji kayak tadi tingkat kepuasan pelanggan produk layanan seluler. Peneliti kemudian nentuin nih kriteria apa yang bakalan digunain di penelitiannya untuk pemilihan sampel. Contohnya, kayak sampel terpilih adalah orang yang sedang atau pernah menggunakan produk yang diteliti setidaknya selama 3 bulan terakhir. Terus peneliti kemudian milih lokasi-lokasi mana aja yang dapat mempresentasikan kriteria tersebut. Misalnya kayak pusat-pusat perbelanjaan, kayak mall, atau kantor-kantor. Terus peneliti kemudian mencari responden yang kira-kira memenuhi kriteria tersebut dan minta untuk ngisi kuesioner. Terus yang ketiga yaitu pengambilan sampel bergulir atau snowball sampling. Jadi teknik ini adalah teknik pemilihan sampel ketika peneliti tidak memiliki data tentang populasi sama kayak tadi. Jadi teknik ini situasi khusus dan konteks penelitian khusus sehingga peneliti membutuhkan cara khusus pula untuk memperoleh data dari sampel penelitian. Contohnya ketika peneliti ingin mengkaji perilaku gaya hidup dari para pengidap HIV/AIDS.
Jadi peneliti ini tidak dapat dengan mudah mencari data-data tersebut. Jadi peneliti ini bakalan memulai dari informan yang menjadi sumber data sekunder. Jadi dia nyari data sekunder atau orang-orang yang kira-kira mempunyai informasi tentang hal tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan pengumpulan data berikutnya ke informan lain yang mengarahkan peneliti ke sumber primer. Oke, misalkan dia udah nemu satu orang nih yang memiliki datanya kira-kira. Nah, jadi orang ini bakalan ngarahin ke teman-temannya yang kira-kira punya informasi yang sama, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.